Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali perkenalkan. Nama aku Alban dengan NIM H55401221050. Kali ini akan menganalisis data menggunakan metode ArcGIS menggunakan aplikasi Stata. Setelah sebelumnya, kita telah menggunakan aplikasi RStudio. Jadi, ArcGIS merupakan satu metode estimasi data, bisa digunakan untuk forecasting dan juga untuk menganalisis data untuk data yang mengandung heteroskedastisitas di mana residu pada data tidak tersebar secara normal, sehingga tidak bisa menggunakan analisis metode biasa seperti ARIMA maupun SARIMA. Di sini, kebetulan aku udah punya data, seperti biasa kita buka data editor kita tercinta, kita masukkan dulu data yang ingin kita olah di sini, yaitu data mengenai inflasi, yaitu data tahunan dan data bulanan dari tahun 2003. Di sini, seperti biasa, kita menggunakan komen pertama kita dengan underscore n untuk mengamati jumlah banyaknya data n yang kita amati. Lalu kita gen mute untuk data monthly kita di sini dimulai dari tahun 2003. Data monthly sehingga kita menggunakan TM. Seperti biasa, kalau kita kuartal pakai TQ, kalau tahunan kita pakai TY, kita terus pakai plus T min 1. Di sini langsung kita enter aja. Di sini kita udah bisa langsung itu, tapi kita langsung pakai this. Mute di sini. Sorry, this set mute. Harusnya nggak pakai nih. Oke, sehingga deltanya adalah 1 unit dengan time variabel 516 sampai 755. Di sini kita kembali menganalisis dari data linearnya dulu. Kita melihat two-way. Oh, karena inflasinya bukan merupakan plot type two-way, kita langsung pakai analisis aja di sini. Kita ke statistik, time series, analisis graph, dan kita melihat line plots di sini. Kita create menggunakan data inflasi. Oke, di sini bisa dilihat teman-teman datanya tersebar seperti ini, dan kita juga harus melihat terlebih dahulu apakah data ini stasioner atau tidak. Di sini ada sedikit revisi ya, tadi ada kesalahan dalam penulisan data. Kita menggunakan ruler inflasi. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai ADF atau tes autodicky Fullernya sudah bernilai 0,00 di bawah 0,05 sehingga data sudah bersifat stasioner. Lalu kita melihat PAC-nya inflasi. Di sini itu datanya di 3 ya teman-teman di sini. Lalu AC inflasi. Di sini ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya sebelum masuk ke dalam teman-teman. Sehingga PAC-nya adalah 9. Lalu kita melihat ARIMA inflasi 5,309 karena datanya tidak kita sambil loading di sini. Nah, kita bisa melihat teman-teman bahwa banyak data p-value yang masih di atas 0,05. Sehingga data ini masih belum bisa digunakan. Dan kita juga harus melihat kembali data mana sih yang paling baik untuk digunakan menggunakan metode ARIMA ini. Sebelumnya, karena di sini aku udah menggunakan metode lain, yang aku sudah tahu yaitu kita juga bisa lihat stat IC-nya terlebih dahulu. Di sini nilainya masih gede sekali, IC-nya di 1164. Coba kita menggunakan bentuk lain, kita ARIMA inflasi lagi dengan data yang kita sudah ketahui yaitu ARIMA di PDQ-nya 101 nolok. Nah, di sini kita bisa melihat p-value-nya sudah bernilai 0,0 semua teman-teman. Dan kalau kita hitung stat IC-nya, nilainya sudah jauh turun dibanding sebelumnya, di mana 1160, di mana sebelumnya IC-nya di 1164. Terjadi penurunan yang cukup baik.
Lalu kita melihat residu inflasi dulu untuk melihat apakah data ini perlu menggunakan ArcGards karena kita harus melihat sebaran residu yang ada di datanya ini. Predik residu residu. Sudah masuk residunya, lalu kita tinggal regress. Regress residu. Oke, di sini kita bisa melihat regress residunya dengan probability-nya itu yang tidak bisa diketahui dan nilai juga dari titiknya itu. Lalu kita menggunakan eh, stat melihat data residunya. Nah, kita bisa melihat bahwa nilai P value-nya dia adalah 0,00. Berarti data mengandung heteroskedastisitas. Lalu kita pergi di sini ke statistik untuk mulai menggunakan data kita. Lalu kita menggunakan data ARIMA, dan dependent variable inflasi 101 dan nggak ada eh, teman-teman. Nah, kita bisa melihat nilainya tetap ya 0,00 semua. Lalu kita menggunakan data arts-nya. Kita menggunakan coba uji data arch satu Garch satu atau data Garch. Jadi bukan hanya arch biasa karena juga menggunakan generalized arch dan prima 0,01 sebagai model terbaik. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa ininya 0,00 semua. Kita juga bisa mengetik lagi stat IC-nya untuk melihat AIC. Nah, kita bisa melihat teman-teman AIC yang sebelumnya tinggi sekali di sekitar 1.600 di atas, sekarang sudah turun secara signifikan menjadi 1.018, sehingga kita sudah mengetahui bahwa ini merupakan bentuk data terbaiknya. Lalu kita menggunakan append untuk memprediksi dan juga forecasting. Kita add 6 sebanyak 6 bulan. Oke, lalu kita menggunakan predict Y dynamic TM 2023 M1 sebagai awal sini. Oke, sebentar ada yang sedikit salah di sini teman-teman. Oh iya, kita harus pertamain predik inflasi Y dynamic pada predik inflasi F. Nah, sini kita bisa melihat langsung ke data editor kita bahwa datanya itu sudah melewati apa yang kita ini kan teman-teman. Kita sudah bisa melihat bahwa datanya sudah kita prediksi di atas 240 nih teman-teman, yaitu 246 data, yaitu 6 bulan data yang kita amati sebelumnya di 6 data ini. Selain itu, kita juga bisa melihat kembali residual dari data yang sudah kita prediksi untuk memastikan bahwa tidak adanya kesalahan dari data yang kita analisis. Uh, Predik di sini Farch underscore Garch. Dan kita bisa melihat generate sequential. Dan di sini kita bisa melihat langsung aja TS line dari data yang sudah kita analisis. Nah, ini data yang kita prediksi di sini dan kita bisa membandingkan
dengan data dari variabel yang sudah kita bikin. Di sini kita statistik, lalu masuk ke time series, kita bikin graph, kita bikin line plots, dan di sini create variabelnya dari variabel. Kita bisa melihat nih perkembangan datanya bahwa dari inflasi dan juga analisis kita akan terjadi sedikit penurunan inflasi di data yang kita analisis setelah sebelumnya menaik cukup lumayan signifikan. Sekian analisis Archicad menggunakan aplikasi data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.